mengenai Sunny Daye. Seperti yang kalian tahu, Sunny itu cuma pura-pura dan hanya memanfaatkan netizen Indonesia untuk update berita sekarang pada tanggal 15 Agustus, di mana Han Yura juga post di Instagramnya bahwa Sunny Daye pun juga sebenarnya sudah menelpon meminta maaf. Waktu saya melihat konten Sunny bersama dengan Jerome Pauline, kalian tutupan pintumu, sini yo, tak ceritain sih. Oke, sekarang aku mau cerita berita yang lagi heboh banget di dunia pertwitteran, bakal sempat trending nomor 1, yaitu mengenai Sunny Daye. Seperti yang kalian tahu, dia itu adalah seorang YouTuber asal Korea yang biasanya dia itu membuat konten-konten yang berkaitan dengan Indonesia. Tapi berita yang kemarin yang sempat heboh itu, para netizen Indonesia itu meradang karena ternyata apa yang dilakukan Sunny itu cuma pura-pura dan hanya memanfaatkan netizen Indonesia untuk mendongkrak popularitasnya. Tapi sebenarnya kejadian ini bukan baru pertama kali mencuat gitu ya, karena kalau kita tahu cerita-cerita sebelumnya, kisah-kisah sebelumnya, ada juga influencer seperti yang kalian tahu Vicky Naki dan selebgram Diana juga kisahnya hampir sama seperti Sunny yang dia memanfaatkan netizen Indonesia. Nah, sekarang aku mau merangkum cerita awalnya atau kronologisnya tentang peristiwa atau kisah dari Sunny Daye ini. Yang pertama, peristiwa ini mencuat karena ada akun IG yang bernama Sunny is a Liar. Dia tiba-tiba diblok, terus kemudian dia post di Instagramnya kalau dia diblok oleh Sunny Daye. Kemudian dia memberikan banyak post-post yang sebenarnya ini juga masih belum terbukti karena ini hanya asumsi. Seperti contohnya di asumsi dari DM Instagram Centang Biru yang belum diketahui siapa yang mengirimkan DM-nya itu, yang mengatakan bahwa Sunny itu mengatakan bahwa netizen Indonesia itu miskin dan bodoh. Tapi ini semua masih asumsi ya, belum tahu kebenarannya. Kemudian juga dikatakan bahwa waktu Sunny Daye seperti yang kita tahu, dia membuat konten waktu bulan puasa. Tapi apa yang dilakukan Sunny Daye itu, dia cuma berpura-pura puasa, tapi dia nggak puasa beneran, hanya untuk menaikkan viewer dan popularitas di kontennya dia yang dibuat tersebut waktu bulan puasa. Dan banyak lagi, salah satu lagi contohnya adalah bagaimana dia tuh tidak senang dengan pencapaian YouTuber lainnya seperti contohnya Han Yura, dan waktu akun Han Yura waktu itu hilang, dia terlihat senang gitu loh, dan happy gitu waktu akunnya Yura itu hilang. Dan Sunny Daye pun juga dijauhi dari teman-temannya semenjak dia berpacaran dengan Chris yang sekarang sudah menjadi suaminya. Tapi yang sudah terkonfirmasi itu adalah berita tentang editornya, editor YouTube Sunny dan Chris. Kalau kalian bisa lihat nanti aku akan kasih link IG-nya, yaitu Seth Shrink. Jadi intinya nanti aku akan tunjukkan inti dari editor itu, dia merasa kecewa karena Sunny dan Chris itu tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan perjanjian waktu dia dikontrak sebagai editor di YouTube Sunny Daye itu. Sebenarnya dia sudah dibayar, tapi dibayar dengan harga yang rendah karena kesepakatannya seharusnya dia diberikan kredit di setiap desain yang dibuat oleh dia itu ada kredit namanya. Dan Sunny pun juga katanya berjanji akan mengepost di Instagramnya dan tag nama dia, tapi ternyata itu semua tidak dilakukannya. Makanya editor itu pun kecewa dan post di Instagramnya. Dia bilang tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan Sunny dan Chris. Dan itu pun sudah dikonfirmasi kebenarannya dan itu benar. Cuma yang lain sebelumnya itu masih hanya asumsi. Nah, update berita sekarang pada tanggal 15 Agustus, di mana Han Yura juga post di Instagramnya bahwa Sunny Daye pun juga sebenarnya sudah menelpon dia, meskipun cuma sebentar. Yang intinya dia sudah meminta maaf. Dan inti dari post dari Han Yura bilang lebih baik kita tinggal menunggu klarifikasi sebenarnya dari ya Sunny Daye sendiri sebelum kita berasumsi yang lebih jauh lagi. Seperti itu. Kemudian ada updatean lagi, ada juga temennya yang bernama Bianca Kartika. Dia juga
mengeluarkan statement di YouTube-nya bahwa sebenarnya Sunny Dayo itu tidak seperti itu, tidak melakukan. Sebenarnya dia tidak berpura-pura untuk menyintai Indonesia. Nanti aku juga akan tampilkan, kalian bisa lihat sendiri link beritanya tentang Bianca Kartika yang mengeluarkan statement tentang Hanyura. Nah, kalau pendapat saya, ini berdasarkan analisis saya, waktu saya melihat konten Sunny bersama dengan Jerome Pauline, kalian nanti akan saya tunjukkan thumbnail linknya dan bisa lihat sendiri nanti di sana, dan coba kalian juga menganalisa sendiri ya, menurut kalian seperti apa. Jadi kalau saya lihat waktu dia bikin konten itu, dia berniat ngeprank temennya yang katanya temennya itu adalah fans dari Jerome Pauline. Tapi ternyata waktu aku melihat dan menganalisa, kelihatannya itu cuma sekedar settingan gitu ya. Jadi fansnya itu bukan betul-betul fansnya Jerome Pauline, karena kalau dia tuh fansnya, seharusnya dia sudah tahu usianya Jerome Pauline seperti apa, dan seharusnya dia sudah tahu kalau dia di Jepang pun juga karena sedang berkuliah. Tapi kenyataannya fansnya, yang kelihatannya fansnya itu kayak tidak mengetahui apapun tentang Jerome Pauline. Jadi kayak kelihatan banget kalau Sunny itu cuma sekedar nyeting dan melibatkan netizen Indonesia supaya viewernya naik gitu. Tapi itu hasil analisa saya. Kalau kalian lihat gimana? Kalian setuju dengan saya apa enggak? Oke, aku akan menutup ceritaku hari ini. Jadi kalau kalian punya pendapat atau analisis yang mungkin kalian mau utarakan, kalian boleh komen di bawah ini. Tapi mungkin saran dari saya adalah lebih baik kita menunggu klarifikasi langsung dari Sunny, apakah benar Sunny itu cuma sekedar memanfaatkan netizen Indonesia hanya demi viewer dan popularitasnya, atau memang benar Sunny itu tulus dan memang ya mencintai Indonesia gitu. Jadi konten-kontennya memang berhubungan dengan Indonesia karena katanya dia sudah tinggal lama di Indonesia. Nah, gimana kalian, pro atau kontra? Itu sekian ceritaku hari ini. Sekarang kalian boleh keluar, wis gak apa-apa. Tunggu ceritaku di kemudian hari. Bye bye semuanya, thank you.